Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Liturgi Belum Mewakili Ibadah. Pada akhirnya kita dapat melihat bahwa doa Bapa kami sebenarnya pola hidup dari orang-orang yang dikembalikan ke rancangan semula. Begitu kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka menjadi sangat besar konsekuensinya bagi hidup kita. Kita sudah tidak bisa lagi hidup sama seperti mereka yang tidak berstatus anak bagi Allah sebagai Bapa. Sejak kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita harus mengabdi sepenuhnya bagi Dia. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dijelaskan pengertian ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan segenap hidup dan mengalami pembaharuan pikiran atau sikap batin. Kita harus mengembangkan semua potensi yang ada pada kita untuk kepentingan kerajaan Allah atau kesenangan Allah. Kita harus memandang hal ini sebagai kehormatan. Kalau kita diperkenan menjadi anak Allah, maka kita harus memandang ini sebagai kehormatan. Kalau kita memandang hal ini sebagai suatu kehormatan, maka kita dapat mengabdi kepada Allah bukan sebagai suatu beban, tetapi kita melakukannya, saudara. Tetapi kita melakukannya dengan rela, bahkan sukacita. Berdoa secara benar dalam konteks umat perjanjian baru adalah mempersembahkan seluruh hidup bagi Allah. Kalau dalam kehidupan beragama pada umumnya, mempersembahkan hidup bisa hanya berupa tindakan tertentu pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan kadang-kadang dengan cara tertentu. Tetapi berdoa bagi orang percaya berarti mempersembahkan seluruh hidup berupa seluruh tindakan kapanpun dan dimanapun tanpa batas. Karena bagi orang percaya berdoa adalah relasi setiap saat. Ya saudaraku, kalau kita mempelajari doa Bapa kami dengan benar ya, maka kita dapat memahami yang dimaksud kalimat datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah tidak hanya hadir di dalam gereja atau di ruang doa dalam waktu beberapa jam. Kerajaan Allah hadir dalam hidup kita dalam seluruh waktu kita. Jadi orang yang membangun doa yang benar dalam hidup sebagai orang Kristen, hidupnya harus dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita akan menyesal kalau tidak menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran ini. Kita tidak boleh memiliki kepentingan apapun. Kepentingan kita hanyalah melayani perasaan Allah. Di dalam doa kita membangun relasi setiap saat. Tidak ada satu detik pun yang terputus. Jadi bagi kita umat pilihan, upacara atau seremonial agama ataupun liturgi di gereja tidak lagi menjadi media utama untuk bersekutu dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus mengenal siapa Allah kita. Banyak orang Kristen, saudaraku, yang pengertiannya mengenai berdoa tidak berbeda dengan orang non-Kristen. Karena pemahaman mereka mengenai berdoa masih seperti orang-orang beragama pada umumnya. Seperti orang Yahudi yang sengaja berdoa di tempat terbuka dan menyerukan suara keras. Allah yang agung dan cerdas bukan Allah yang bisa disuap dengan seremonial semacam itu. Allah yang benar memperhatikan batin, dan batin pasti terekspresi dalam perilaku dan perbuatan setiap hari. Karena tidak mengenal Allah yang benar, maka kehidupan orang beragama tidak sesuai dengan kehendak Allah yang benar. Dan hal ini sangat mempengaruhi keseluruhan hidup orang tersebut. Banyak kalangan komunitas Kristen masih terkungkung dengan ibadah seremonial, seperti agama-agama samawi lain. Mereka berpikir bahwa dengan menyanyi,
menyembah dalam bentuk kata-kata, maka Allah bertata di atas puji-pujian dan Allah dipuaskan. Mereka sudah merasa puas bisa melakukan hal itu dan merasa sudah memenuhi ibadah yang utuh kepada Allah. Inilah pola agama samawi seperti agama Yahudi yang sebenarnya hanya sebuah seremonial, saudaraku. Ini harus kita perhatikan. Pola ibadah seperti ini, saudaraku, ya seremonial itu, belumlah mewakili ibadah yang sesungguhnya kepada Allah. Harus dimengerti dalam hal ini bukan berarti kalau kita menyanyi sambil mengangkat tangan itu salah. Harus dipahami bukan berarti begitu ya. Tetapi hal tersebut tidak bisa mewakili hubungan kita dengan Allah secara benar. Jadi orang Kristen tidak boleh merasa puas dengan ibadah seremonial seperti itu, saudaraku. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu menyanyi dan menyembah Tuhan dengan kata-kata, tetapi hendaknya hal ini tidak dianggap sebagai sebuah ibadah yang utuh. Karena ibadah kita yang sesungguhnya adalah seluruh perilaku kehidupan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi ritual agama seperti yang dikenal agama-agama di dunia, dalam konteks ini agama Yahudi ya saudara, di mana ritual agama diselenggarakan guna menjalin hubungan dengan Allah, tidak mendapat tempat lagi dalam kekristenan. Selama ini kita mewarisi budaya gereja. Gereja aliran karismatik Pentakosta memiliki tata cara ibadah di gereja yang tidak tertulis di dalam liturgi dan lebih spontan, tetapi biasanya memiliki alur yang serupa, yaitu lagu irama lambat, doa, lagu irama cepat, lalu dilanjutkan dengan lagu irama lambat untuk mengantar firman Tuhan, dan seterusnya. Kalau di gereja-gereja lain terdapat foto pengakuan dosa, pengucapan bersaut-sautan dalam membaca ayat Alkitab, mengucapkan doa Bapa kami, pengakuan iman, pemberitaan firman, dan seterusnya. Liturgi seperti ini tidak boleh dianggap sebagai ibadah yang utuh kepada Allah, saudara. Karenanya jangan merasa sudah beribadah kepada Allah karena sudah mengikuti liturgi di gereja. Tetapi yang penting bagi kita sebagai orang percaya adalah kehidupan setiap hari yang bersekutu dengan Allah. Nah, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.